Nadine duduk di kursinya sendiri dan mereka mulai makan siang bersama. Tapi Rendra kehilangan selera makan ketika sedang bersama dengan Anwar. Jadi dia putuskan untuk pulang karena tahu jika ada Nadine di apartemen ini. Tentang bisnis itu bisa mereka bicarakan lain kali, atau Rendra akan memerintahkan Jo untuk menggantikan dia bertemu dengan Anwar. Gampanglah, tidak usah dibikin pusing. Pikiran Rendra sudah cukup kacau dengan adanya Nadine. Cukup terkejut saat melihat kurir makanan berdiri di depan pintu apartemennya. Ternyata di belakang dia, Nadine memang suka bertindak semaunya. Karena itulah Rendra memberi hukuman, meski pada akhirnya hukuman itu sangat menguntungkan dia. Sambalnya jangan banyak-banyak, Nat. Bagaimana jika perutmu sakit? Kalau sedikit kurang nendang, Tuan. Lagi pula aku sudah sering makan makanan pedas dan tidak pernah sakit perut. Kamu boleh makan pedas, tapi jangan hari ini ya. Nadine tak bisa membantah karena kembali diingatkan jika hari ini adalah hari di mana dia melakukan inseminasi. Nadine menggeser mangkuk saji sambal agar menjauh dari tempatnya makan. Tentang anak mereka, Nadine harus selalu patuh. Kenapa Tuan pulangnya cepat sekali? Memangnya pertemuan dengan Tuan Anwar gagal? Kami menunda pertemuan itu. Oh, apa Jo mengantarmu sampai ke apartemen? Tidak, kami berpisah saat tiba di basement. Bagus, Nadine mengerutkan dahi. Kata bagus yang keluar dari mulut pria itu entah kenapa membuatnya merasa tak suka. Jam bergulir, malam pun tiba. Ini adalah malam minggu dan Denisa pun masih menunggu di apartemennya dengan harap-harap cemas. Melihat jam dan pintu secara bergantian, selalu menebak mungkin 5 menit lagi Rendra datang. Tapi hingga waktu menunjukkan jam 9, pria itu tak kunjung menekan bel apartemennya, juga sekalipun tidak memberinya pesan. Denisa menangis, dan satu-satunya orang yang bisa dia harapkan saat ini hanyalah Nadine. Ponsel Nadine bergetar. Dia sudah bersiap untuk tidur ketika ponsel itu berdering. Nadine yang sedang duduk di meja rias segera bangkit mengambil ponselnya yang ada di meja nakas di samping ranjang. Melihat ada panggilan masuk dari Denisa, kini dia tidak bisa mengelak lagi. Jadi Nadine pun menjawabnya meski dengan terpaksa. Halo Nona. Nat, bagaimana ini? Tangis Denisa semakin menjadi dan Nadine memijat kepalanya yang mendadak pusing. Nat, Rendra tidak mengirimku semua barang yang kamu beli waktu itu. Apa dia mengirimkannya pada Bianca? Dia juga sekalipun tidak menghubungi aku untuk meminta maaf. Aku harus bagaimana lagi? Nat, aku tidak mau kami berpisah. Lebih baik aku mati saja kalau Rendra sampai mengakhiri hubungan kami. Nadine, tenanglah Nona, saya juga tidak tahu harus bagaimana. Anda tahu sendiri, saya tidak sedekat itu dengan Tuan Rendra. Saya tidak berani ikut campur urusan pribadi beliau. Nah, lebih baik aku mati saja. Jangan begini Nona, kalau Anda ingin bunuh diri, jangan menghubungiku lebih dulu seperti ini. Bisa-bisa orang akan mengira bahwa sayalah yang menyebabkan Anda mengakhiri hidup. Nadine, kesal Denisa, bukannya mencegah dia agar tidak mengakhiri hidup. Nadine malah tetap memikirkan tentang dirinya sendiri. Jika dipikir-pikir, Nadine sama saja menyebalkannya seperti Rendra, tapi dia tidak punya tempat untuk bercerita selain Nadine. Aku mohon Nat, kali ini saja minta Rendra untuk kembali padaku. Jika tidak, aku akan benar-benar mengakhiri hidupku. Putus Denisa. Dia juga sudah putus asa, tidak menemukan cara lain untuk kembali dengan Rendra selain dengan cara seperti ini. Denisa sebenarnya tidak sungguh-sungguh dengan apa yang dia ucapkan itu. Dia bicara seperti itu hanya untuk menekan Nadine agar bisa membantunya kembali dengan Rendra. Nona, panggilan telepon itu mati
Sebelum Nadine selesai mengucapkan kalimatnya, Nadine mendelik. Seketika cemas menghampiri dia, apalagi saat mendengar dengan jelas suara Dennis tadi ujung sana terdengar begitu berputus asa, seolah tentang kematian benar-benar sudah siap dia hadapi di depan mata. Tidak, Nona Denisa tidak boleh bunuh diri. Kalau sampai dia melakukan itu, jelas aku yang dituduh karena aku adalah orang terakhir yang dia telepon. Astaga, bagaimana ini? Tuan Rendra, pakai Nadine. Dia bahkan langsung berlari keluar dari dalam kamarnya. Saat itu Rendra sedang duduk di ruang tengah dan menonton televisi. Cukup terkejut ketika mendengar teriakan Nadine dan kemudian melihat wanita itu berlari menghampiri dia. Jangan lari-lari seperti itu ya, jangan ceroboh. Nadine sudah berdiri di hadapan Rendra yang duduk. Bahaya Tuan, Nona Denisa mau bunuh diri. Aku tidak mau tahu. Jangan sampai inseminasi itu gagal gara-gara kamu berlari-lari seperti itu. Tuan, Nona Denisa, kesal Nadine. Dia bicara apa dan Rendra bicara apa? Mereka saling bicara tapi tidak nyambung, membuat kepalanya jadi ingin pecah. Jangan lari-lari. Iya, sekarang bagaimana dengan Nona Denisa? Dia menelponku katanya mau bunuh diri gara-gara Tuan mengakhiri hubungan kalian. Rendra mendengus kesal. Beginilah malasnya kalau sampai menjalin hubungan dengan seorang wanita dalam jangka waktu yang cukup lama, karena lama-kelamaan wanita itu akan menganggap punya hak milik, lantas hilang sudah kebebasan Rendra. Biarkan saja kalau dia mau bunuh diri, itu kan pilihan hidupnya. Kenapa kamu yang repot? Masalahnya Nona Denisa lebih dulu menelponku sebelum bunuh diri. Orang-orang pasti mengira bahwa akulah penyebab dia melakukan tindakan seperti itu. Aku akan melindungimu kalau kasusnya sampai masuk pengadilan. Hukum negara tidak begitu berpengaruh padaku, tapi hukum sosial yang lebih mengerikan. Astaga, jadi mau apa? Telepon Nona Denisa dan katakan apa kek, maaf kek, ayo kembali kek, apalah terserah. Dia Nadine tampak cemas, bukan hanya tentang dia sendiri, tapi lama-lama dia pun tak tega jika benar Denisa akan bunuh diri. Aku sudah bosan dengan dia, Nat. Jadi sekarang putusnya kamu memohon padaku? Iya, apa imbalannya? Tuan maunya apa? Jadilah kekasihku. Kita kan sudah menikah, untuk apa jadi kekasih segala? Menikahkan kontrak, ini kekasih yang sungguhan. Tuan sedang mempermainkan aku. Iya, aku butuh mainan baru. Nadine kehabisan kata-kata, betapa kurang ajarnya bosnya ini. Lagi pula bicara serius dengan Nadine, pasti wanita itu tidak akan peduli. Jadi Rendra hanya terus menggodanya. Telepon dulu Nona Denisa sekarang. Baiklah, sini duduk. Dengan wajah ditekuk Nadine menurut, dia duduk. Dan pria itu pun segera menghubungi Denisa. Lalu melalui sambungan telepon, ketika panggilan telepon itu terhubung, Rendra membuatnya jadi loudspeaker. Jadi Nadine bisa mendengar pembicaraan di antara mereka berdua. Rendra, ya Tuhan, akhirnya kamu menelponku, sahut Denisa. Di ujung sana, tangis wanita itu masih terdengar jelas oleh Rendra dan Nadine. Apa kamu mengancam Nadine akan bunuh diri jika aku tidak mau kembali denganmu? Maaf Ren, aku terpaksa bicara seperti itu. Aku tidak punya cara lain untuk bisa kembali dengan kamu. Aku tidak serius dengan bunuh diri. Rendra dan Nadine saling pandang ketika mendengar itu. Meski sudah dibohongi, tapi akhirnya Nadine bisa bernafas lega. Dia paling tidak suka jika nyawa dijadikan bahan bercandaan. Ren, maafkan aku sekali ini saja. Lain kali aku tidak akan melarang-larangmu lagi. Terserah kamu mau berbuat apa, mau bertemu siapa, aku tidak akan melarang. Baiklah, kamu kumaafkan. Serius? Terima kasih Ren, aku sangat mencintai kamu. Panggilan telepon itu diputus oleh Rendra
Setelahnya pria itu melempar ponselnya dengan asal di atas meja, sementara tangan kirinya langsung mendekati Nadine yang sejak tadi duduk. Jadi orang itu jangan terlalu baik. Lihatlah, kamu sudah mengorbankan diri untuk seseorang yang hanya memanfaatkan kamu saja. Dan sekarang kamu harus rela jadi kekasihku, ucap Rendra. Bibirnya pun tersenyum miring. Sementara Nadine tak bisa berkata apa-apa. Dia paling tidak bisa menjilat ludahnya sendiri. Setiap hari dia selalu jatuh ke dalam jebakan pria ini. Rendra membelai lembut wajah Nadine. Tuan, apa? Boleh aku meminta sesuatu? Katakan. Aku tidak mau melakukan itu dengan seorang kekasih, karena kalau kekasih bisa putus, sementara aku hanya ingin suamikulah yang menerimanya pertama kali. Permintaan macam apa itu? Kamu sangat tahu aku selalu menghabiskan malam bersama kekasih-kekasihku. Kasihanilah aku, Tuan. Mohon. Nadine, kedua matanya mulai berkaca-kaca, memohon penuh harap. Dan entah kenapa melihat itu bukannya merasa iba, Rendra malah merasa lucu. Baiklah, karena kamu anak baik, permohonan kamu akan aku kabulkan. Tapi apa? Balas Nadine dengan cepat. Tapi biarkan aku menguasainya. Tuan Rendra, jangan teriak-teriak. Aku geli. Rendra tertawa, mencubit pipi Nadine dengan gemas, lalu memeluk wanita ini yang sudah jadi candunya. Tapi wanita ini saja seperti manekin, boneka cantik yang tidak memberikan respon apapun. Tapi bukan Rendra namanya jika dia tidak berhasil membuat seorang wanita bahagia di dekatnya. Dia mendorong sang bos agar melepas pelukan itu. Tuan, pekik Nadine, nafasnya terengah. Dia ingin bangkit dari Rendra, tapi ditahan. Nad, jangan kabur, jangan lupa statusmu sekarang. Kamu adalah istri kontrakku dan kekasihku, mengerti? Nadine mengangguk. Jadi sekarang coba biasakan kebersamaan kita seperti ini. Lagi-lagi Nadine hanya bisa mengangguk. Hidupnya seolah baru saja mengalami jungkir balik. Pertama tentang pernikahan kontrak dan sekarang jadi kekasih. Entahlah takdir apa lagi yang akan menunggunya di depan sana. Malam ini tidur di kamarku. Nadine tercengang. Baru saja dia membatin tentang nasib buruk yang akan segera dihadapi, dan saat itu juga Tuhan langsung menjawabnya. Tapi Tuan, percayalah padaku, aku tidak akan melakukan lebih. Bohong, mana bisa seekor buaya dipercaya. Karena itu buktikanlah sendiri, jangan hanya bisa menuduhku. Tidak mau, aku tidak mau mendengar penolakan kekasihku. Nadine merinding sekali mendengar kalimat itu, kekasihku. Tuan, pekik Nadine saat dengan tiba-tiba Rendra menggendongnya seperti pengantin baru. Tidak ingin jatuh, Nadine langsung menggantungkan kedua tangannya. Dengan menggendong Nadine seperti itu, Rendra membawa sang wanita untuk masuk ke dalam kamarnya. Tuan, jangan begini, diamlah kekasihku. Tuan, Nadine jatuh di atas ranjang. Jangan kabur kekasihku, lebih baik kita. Tuan, Rendra tidak peduli. Dia segera mematikan lampu utama kamar ini, naik ke atas ranjang dan menarik Nadine yang hendak kabur hingga kembali jatuh dan masuk ke dalam dekapan. Tidurlah sayang, ucap Rendra dengan lembut. Jangan sok lembut Tuan, aku geli mendengarnya. Rendra tertawa. Tidurlah, malam ini kamu masih selamat. Aku tidak bisa tidur seperti ini, gerah. Tuan, jangan teriak-teriak, jangan banyak bergerak, tidurlah dengan tenang. Jangan peluk aku, gerah. Aku akan menambah suhu AC, jadi kamu tidak akan gerah meski kita berpelukan. Rendra sudah memejamkan matanya, dua tangannya pun masih setia memenjarakan Nadine. Baiklah, kalau begitu, berikan tanganmu sebagai bantalanku. Nadine refleks menurut, namun posisi seperti itu membuat kepala Rendra berada tepat di depan. Sudah, tidurlah. Selamat malam kekasihku. Nadine terus bergerak tidak nyaman, apalagi saat merasakan dagu sang tuan begitu menusuk. Nadine ingin mundur, tapi Rendra menahan lebih kuat. Kekasih, tidurlah.
Tuan, Nat, bagaimanapun mulainya, tapi sekarang kita sudah menikah. Ini tidak salah, asal kamu diam. Aku tidak bertindak lebih. Entah apa maksud ucapan Rendra itu. Pikiran Nadine terlalu kacau untuk mencernanya, tapi terus memberontak pun tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi Nadine hanya bisa diam dan pasrah. Ketika tidak ada lagi perlawanan yang dia buat, pelukan Rendra pada tubuhnya sedikit mengendur, menciptakan perasaan nyaman tersendiri. Dan mendapati Nadine yang sudah tenang, Rendra pun mengangkat wajahnya sedikit mendongak untuk bisa melihat wajah Nadine dengan lebih jelas. Mereka jadi saling tatap. Tidurlah, ucap Rendra, tapi Nadine tidak menyahut apa-apa, bahkan masih membalas tatapan sang tuan, tidak langsung memejamkan mata. Nadine masih siaga. Sebelum Rendra tidur dengan pulas, dia tidak akan bisa memejamkan mata. Sadar akan hal itu, Rendra pun putuskan untuk tidur lebih dulu. Jam bergulir, sampai akhirnya Nadine benar-benar melihat pria itu tertidur pulas. Dengkur halusnya pun dia dengar dengan jelas. Jika sedang tidur seperti ini, Rendra terlihat sangat tampan, wajahnya begitu menenangkan. Lama-lama Nadine terhanyut sendiri dalam tatapannya itu, sampai tidak sadar jika dia tertidur juga. Pagi datang, Nadine bangun lebih dulu dan segera turun dari atas ranjang. Dia harus segera keluar dari dalam kamar ini dan menuju kamarnya sendiri sebelum pria pemilik burung murahan itu bangun. Lega, ucap Nadine ketika dia sudah berhasil selamat tiba di dalam kamar ini. Bajunya masih lengkap, kancingnya pun tidak ada satupun yang terlepas. Nadine merasa telah lolos dari cengkeraman buaya darat. Lebih baik aku segera mandi, buang sial. Buru-buru dia masuk ke dalam kamar mandi. Namun alangkah terkejutnya Nadine ketika dia melihat seluruh sudah penuh dengan tanda merah. Tuan Rendra, pagik Nadine dengan sangat kuat. Kan teriakannya itu sampai mampu didengar oleh Rendra yang berada di dalam kamarnya. Senyum Rendra makin berkembang saat ingat tentang semalam. Jam 8 pagi saat Rendra keluar dari dalam kamarnya, dia langsung disambut dengan tatapan tajam milik Nadine. Wanita itu bernafas seperti banteng yang siap menyeruduk. Kedua tangannya bahkan berlenggang di pinggang. Namun sebelum Nadine sempat membuka mulutnya untuk mencaci maki sang bos, Rendra lebih dulu berucap, "Jangan lupa sekretaris Nadine yang paling pintar. Sebagai kekasihmu aku berhak atas..." Ucap Rendra selalu mengulum senyum menahan tawa. Sementara Nadine saat itu juga kepalanya seperti mau pecah gara-gara Denisa. Sekarang dia benar-benar jadi mainan sang tuan. "Aku mau putus," ucap Nadine dengan ketus menghadapi Rendra. Tidak bisa dengan kepala yang semrawut. Dia harus tenang dan mematahkan semua ucapan pria itu. Dan ucapan Nadine itu akhirnya membuat Rendra tidak mampu lagi menahan tawanya. Pria itu tertawa dengan sangat keras. Bahkan seorang pelayan yang sedang membereskan dapur setelah memasak pun sampai merasa heran. Ini adalah kali pertamanya dia mendengar pria itu tertawa selepas ini.